Halo guys, balik lagi bareng gue Ali di channel Asokat Story. Sesuai judul, di video kali ini gue akan membahas tentang horor lagi ya geng. Jika di video sebelumnya yang gue bahas adalah penumpang yang mogok di alas roban, dan di situ karena bisnya mogok ya geng, ada dua orang penumpangnya itu nyari makan. Nah ketika mereka sampai di warung makan tersebut, mereka bertemu dua sosok yang mereka kira itu penjaga warung ya geng, padahal itu penunggu alas roban. Di sana udah ini ya geng, udah jelas lah ya, penampakannya jelas banget. Bahkan mereka juga sampai ngobrol, ada percakapan lah di sana dengan penunggu alas roban tersebut. Tapi di video kali ini gue akan membahas penampakan yang jelas-jelas nyata kejadiannya, tapi sosoknya itu nggak terlalu jelas ya geng. Dari segi penampakan, tapi dari segi efeknya itu nyata jelas geng, dan sangat terasa. Pada tahun 2023 viral ya geng, viral seorang supir truk yang mana beliau itu sedang mengirimkan pupuk ya geng, di salah satu provinsi lah, adalah ya salah satu provinsi bersama temannya geng. Supir ini bernama Bang Yogi dan juga Bang Roy. Bang Yogi ini for your info aslinya itu dari Karawang, orang Karawang, orang Sunda. Beliau itu biasa menjadi supir lintas kota ya geng, jadi nggak pernah tuh antara provinsi, nggak pernah. Cuman pada saat itu ada seorang temannya menawari ya geng, menawari lintas provinsi lah ya, atau antar provinsi lah, untuk mengantarkan pupuk. Dan pada saat itu Bang Yogi pun mengiyakan dan menyanggupinya, karena ini pun merupakan merupakan pengalaman baru gitu kan. Berangkatlah tuh mereka guys, berangkatlah mereka. Nah ketika di perjalanan pada pukul 10 malam ya geng, 10 malam mulai terjadi keganjilan ya geng. Keganjilan pertama adalah di mobil yang mereka tumpangi ya guys. Di mobil yang mereka tumpangi itu ada suara kayak ketawa gitu, suara ketawa cekikikan lah, cekikikan kayak kuntilanak kayak gitu. Dan itu sepanjang jalan ya geng, sepanjang jalan. Setelah itu mereka pun berhenti geng, berhenti untuk mengecek lah. Barangkali suara roda atau suara baut-baut gitu kan kurang kencang. Mereka mengecek mobilnya gitu kan, berhenti, tapi nggak ada guys. Dan mereka melanjutkan kembali tuh. Setelah lanjut jalan, suara itu muncul lagi, suara cekikikan tadi itu geng. Berarti ini fix ya, fix suara ketawa seseorang lah kayak gitu, cuman nggak ada gitu loh geng. Orang yang nggak ada tapi suara ketawanya ada, dan itu jelas banget. Begitu mereka sampai pelabuhan, mereka pun istirahat sebentar geng. Istirahat sebentar, setelah itu mereka melanjutkan perjalanan. Setelah sampai provinsi tersebut, mereka pun lanjut jalannya geng. Dan di provinsi tersebut minim penerangan ya geng. Jadi mereka itu jalannya jalannya hati-hati lah ya, dan gak terlalu ngebut kayak gitu loh geng. Pada saat mereka sampai di provinsi tersebut, awalnya mereka berjalan lancar ya geng, gak ada hambatan lah, gak ada hambatan. Sampai tiba-tiba mereka itu kayak kayak nabrak sesuatu gitu kan. Begitu jalan itu kayak ada yang ditabrak gitu loh. Nah setelah itu mereka pun penasaran gitu kan. Apalagi di situ geng, setelah mereka merasa menabrak sesuatu, pada saat itu mereka mencium bau bau anyir lah, bau amis. Bau amis kayak bau cairan merah gitu loh geng. Setelah itu mereka pun keluar. Mereka cek gitu kan di kolong mobil, nih barangkali ada sesuatu gitu kan, kucing atau apalah ya yang tertabrak mobil yang mereka tumpangi. Tapi anehnya tuh nggak ada sesuatu guys, nggak ada sesuatu, nggak ada yang ketabrak atau nggak ada yang keserempet, nggak ada. Dan pada saat itu kondisi jalannya itu lengang ya geng, karena posisi udah larut malam itu. Setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanannya. Beberapa menit setelahnya muncul lagi gangguan baru nih guys. Gangguan baru berupa bayangan merah yang selalu mengelilingi mobil mereka. Jadi kayak geng, kayak kayak lampu gitu loh, kayak lampu mengelilingi mobil mereka. Otomatis di sini ke konsentrasi mereka itu keganggu kan, Bang Yogi dan Bang Roy ini. Jadi mereka berhenti lagi tuh. Nah di saat mereka berhenti, jadi bola yang nyala itu yang mengelilingi truk mereka itu berhenti ya geng, nggak ada tuh. Setelah bola yang menyala itu nggak ada, muncullah sosok sosok pocong di depan kaca mobil mereka. Jelas banget. Pada saat itu Bang Yogi pun berkata, jadi si pocongnya itu posisi talinya tuh ngampleh ke bawah kayak gitu. Dan mukanya itu hitam lah, nggak jelas kayak gitu. Cuma itu fix pocong itu ya, jelas banget di depan mobil mereka. Ya jarak 2 meter lah
1,5 meter atau 2 meter lah segitu. Di situ pun mereka mulai ini geng, mulai mulai panik lah ya. Berarti ada yang nggak beres nih, jelas-jelas gitu kan. Karena beberapa hal-hal ganjil yang mereka alami gitu kan. Dari mulai sebelum di pelabuhan, terus setelah di pelabuhan, terus tadi nabrak gitu kan, ada bau amis juga. Tapi mereka pun tetap standby geng, tetap standby. Soalnya mereka mikir kalau mereka maksain jalan nih, takutnya kenapa-napa gitu kan di jalan. Nah setelah pocong itu hilang, muncul lagi gangguan lain nih. Gangguan lain tersebut adalah sosok ini ya geng, wanita berbaju merah lah yang mengelilingi ya geng, mengelilingi truk tersebut lah, mengelilingi mobil yang mereka tumpangi ya geng. Nah, pokoknya di situ agak lama tuh. Setelah wanita yang berbaju merah ini mengelilingi motor mereka geng sambil melayang. Habis itu kayak ada yang nimpukin di jendela samping kanan kiri mobil. Itu jelas banget geng, kayak ada yang nimpukin pakai ini ya, pakai pakai kain gitu loh. Cuma tetap warnanya merah. Mungkin yang tadi ya geng, yang tadi yang terbang itu loh, sosok wanita yang pakai baju merah itu. Nah nimpukin jendelanya mobil Bang Yogi dan juga Bang Roy geng. Mereka pun di situ pasrah lah kayak gitu loh geng, pasrah dan doa guys. Pada saat itu mereka pun ini geng, menutup diri mereka dengan selimut lah ya, dengan selimut untuk menenangkan diri dan juga untuk menghindari jikalau ada sesuatu lah ya. Dan itu posisi udah ini geng, udah tengah malam ya guys, udah tengah malam, udah dini hari bahkan. Setelah gangguan tersebut hilang, ada seseorang yang mengetuk pintu mobil Bang Yogi dan juga Bang Roy ini. Ada yang ketok tuh. Nah pas dibuka itu ini ya geng, nenek-nenek ya geng, nenek-nenek kayak pakai pakaian jadul gitu loh, pakaian jadul, terus pakai topi kayak petani kayak gitu loh, yang dari anyaman bambu itu. Nah di situ pun Bang Yogi keluar geng. Setelah keluar, nenek-nenek tadi yang ngetok-ngetok pintu tuh nggak ada, hilang. Dan pada saat itu Bang Yogi pun kaget guys. Kaget kenapa? Karena mereka itu jadi udah posisinya itu di hutan guys. Udah ada di hutan. Dan itu udah pagi ya. Udah pagi, jadi mereka itu semalam itu diganggu. Semalam suntuk itu diganggu. Posisi udah pagi dan mobil yang mereka tumpang itu bukan di jalan aspal lagi, bukan. Ada di tengah hutan. Dan for your info, jarak dari hutan tersebut nih, yang mana di situ ada mobilnya Bang Yogi dan juga Bang Roy, ke jalan yang aspal itu tuh 6 km guys. Jika di antara kita mikir, wah paling melamun gitu kan, melamun terus oleng gitu mobilnya, enggak guys. Karena di sekitaran itu gitu kan, di sekitaran mobil tersebut jalannya itu rata dan itu banyak pohon-pohon ya. Jalannya rata, banyak pohon-pohon, dan kalau misalkan ada mobil yang melintas itu bekas bannya itu ada, itu nggak ada bekasnya loh. Jadi mobil itu kayak dipindahin dari atas kayak gitu. Nah kayak gitu. Dan itu pun mobilnya itu nggak kotor ya guys, nggak kotor, nggak lecet. Makanya yang paling logis adalah mobil itu diangkat. Cuman nggak tahu siapa yang angkatnya dan kapan terangkat mobil tersebut kayak gitu. Ini yang jadi pertanyaannya. Dan pada saat Bang Roy memvideokan ya geng, dengan sangat heran lah ya. Nah di situ tuh viral tuh geng, diupload di TikTok tuh, terus viral. Pada saat itu Bang Roy berkata, guys ini gue heran nih katanya. Semalam itu gue napak di aspal, cuman pagi-pagi tiba-tiba mobil gue kok ada di sini, gue heran nih katanya. Pada saat itu pun yang lebih heran lagi adalah Bang Roy itu tiba-tiba di luar ya geng, antaranya di dalam mobil tuh. Dan pada saat itu kondisinya basah kuyup, padahal nggak hujan. Basah kuyup di dekat pohon yang ada di hutan tersebut. Dan yang gue heran lagi ketika Bang Yogi ini memvideokan hutan tersebut ya geng, itu tuh ada suara gamelan sama kayak orang hajatan gitu loh, kayak suara jaipongan sama gamelan, ramai lah pokoknya guys. Padahal di situ di hutan posisinya dan pagi-pagi sepi itu, nggak ada siapapun. Berapa jam kemudian Bang Yogi pun minta tolong ya geng. Setelah memvideokan, Bang Yogi pun minta tolong, kemudian terdengar oleh warga sekitar dan beberapa warga pun datang ya geng ke lokasi. Kemudian menelpon polisi dan juga membawakan alat berat ya geng, untuk membabat habis pohon-pohon di sekitar mobil tersebut dan menjalankan kembali mobil yang tersangkut tadi ya geng. Buat lo yang ingin menambahkan, silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah. Dan buat lo yang suka dengan video gue, pastiin udah klik tombol subscribe dan logo bel dari samping gue. Kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih.